Mari berteduh di Hareza Official. Nuduhin pikiran, nuduhin hati, nuduhin jiwa kamu. Kamu pengen bahagia nggak? Ya iyalah, saya juga pengen bahagia. Bismillah. Alhamdulillah. Bisa minum, bisa bernafas. Sebenarnya sudah cukup untuk bikin kamu bisa bahagia. Kebahagiaan apa lagi sih yang ingin kamu capai? Setiap orang punya ekspektasinya, setiap orang punya mimpi, punya keinginan yang ingin dia capai, ingin dia raih. Dan dia pikir kalau dia mencapai itu, kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka bahagia bisa dia rasakan. Sehingga ukuran bahagia orang itu berbeda-beda. Tetapi ada satu hal, kalau kamu memang benar-benar pengen bahagia, kalau kamu pengen benar-benar menyelesaikan semua permasalahan hidupmu, kalau kamu pengen benar-benar mengubah nasib, kalau kamu pengen benar-benar berhenti menyudahi kegelisahan hari ini, kesusahanmu hari ini. Barang siapa yang hari ini masih merasa sedih hatinya, yang masih merasa susah hidupnya, susah finansialnya, susah hubungan keluarganya, dan ingin diakhiri saat ini juga, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Satu aja. Perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu. Satu hal itu aja. Mulai ubah nasibmu, mulai ubah hidupmu, mulai berubah kegalauanmu menjadi yang lebih bahagia lagi. Ubah rezekimu, ubah duitmu. Yang tadinya kekurangan bisa jadi berlimpah. Ubah kesulitan-kesulitan dalam usahamu. Ubah kesusahan dalam hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga. Ubah nasibmu, ubah kehidupanmu. Dimulai dari sholat. Cukup. Mulai dari mana ya aku bisa sukses? Mulai dari mana ya aku bisa bangkit dari keterpurukanku hari ini? Banyak orang yang bingung. Dia mau berubah, dia pengen sukses, dia pengen kaya raya, dia pengen bahagia batin, dia pengen bahagia dunia, dia pengen bahagia harta, dia pengen bahagia jiwa. Bahagia apapun itu bentuknya. Entah tentang harta, keuangan, lunas hutang, finansial, maupun kebahagiaan tentang batinmu, kebahagiaan tentang cinta, tentang penghormatan, tentang sudah lelah diremehkan orang, sudah lelah dianggap orang tidak punya kemampuan. Apapun yang ingin engkau ubah dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dari mana mulainya? Dari sholat. Sholat. Perbaiki sholatmu, perbaiki nasibmu. Perbaiki sholatmu, perbaiki keberuntungan hidupmu. Perbaiki sholatmu, perbaiki akhiratmu. Kita mulai dari sholat. Banyak orang berpikir kalau dia mau sukses dalam bisnis, dia ambil seminar motivasi untuk bisnis, atau dia ambil seminar coaching untuk membangun wirausaha yang hebat, atau dia ambil suatu pelatihan tentang marketing, tentang digital marketing. Dia ambil pelatihan, workshop, seminar tentang membangun suatu bisnis yang lebih baik. Ada juga yang berpikir kalau dia mau sukses dalam bisnisnya, dia harus ketemu orang yang tepat, seorang mentor yang bisa mengajarkan dia. Tapi banyak juga yang sudah melakukan semua hal itu gagal. Ada orang yang dalam hal percintaan, dia merasa kalau mau sukses dalam percintaan, dia harus mengubah penampilannya jadi lebih eye-catching, nyaman dipandang, menarik untuk dilihat. Ada juga yang belajar cara berbicara, cara pendekatan dengan lawan jenis. Demi apa? Supaya bisa berhasil mendapatkan cinta dari orang yang dia inginkan. Tapi ternyata banyak juga yang gagal setelah mereka melakukan usaha-usaha seperti itu. Ada yang berpikiran ketika ia pengen sukses dalam satu hal, mereka selalu berusaha, berjuang, karena mereka berpikir
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Siapa bilang? Dalam hal ini saya ada yang kurang pas. Ada yang kurang setuju dengan kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena banyak juga yang sudah banyak berusaha, nggak ada hasilnya. Jangan sombong dengan ikhtiar yang kita lakukan. Jangan sombong seolah-olah kesuksesan yang kita dapat itu karena usaha kita, karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena intelektual kita. No. Hasil itu Allah yang tentukan. Kita hanya berikhtiar saja, kita hanya berusaha saja semaksimal mungkin. Nah, di sini banyak orang berpikir kalau mau sukses dunia, mau sukses bisnis, mau sukses masalah hubungan, dia berjuang berusaha, ya itu boleh, silahkan. Tapi jangan lupakan satu hal. Kesuksesanmu, keberhasilanmu, enaknya hidupmu, itu tergantung kualitas spiritualmu. Perbaiki kualitas spiritualmu. Perbagus, ya, tingkatkan kualitas spiritual dalam hidupmu. Maka hidupmu akan berubah jadi baik. Kesuksesanmu akan melejit. Dunia dan akhirat. Mau laris dagangannya, sangat-sangat ada hubungannya banget dengan kualitas spiritual. Perbaiki kualitas spiritualmu, maka jualanmu akan lancar, laris. Mau karir melejit, kamu yang dipromosikan untuk naik pangkat, kamu yang dipromosikan untuk menjadi seorang pimpinan, kualitas spiritualmu yang kamu perbaiki. Kualitas spiritualmu yang harus kamu bikin mantap sebagai fondasi. Dan itu ngefek, itu mempengaruhi. Kualitas spiritual seorang itu berdampak kepada kesuksesan hidupnya di dunia dan akhirat tentunya. Dan dari mana? Dari mana kita harus memulai memperbaiki spiritual kita? Sholat. Iya, dari situ. Dandani, perbaiki, makeover sholatmu. Perbaiki sholatmu. Dari mulai apa yang diperbaiki? Ya, yang pertama adalah sholat 5 waktunya. Yang bolong-bolong, ayo dipenuhin 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu ini rapi, tidak ada yang bolong, hidupmu juga bakal rapi. Allah yang atur. Allah yang atur semua kesuksesanmu. Allah yang kasih jalan. Kamu akan sukses, kamu akan mudah dalam segala urusan. Kalau 5 waktu sudah bagus, apalagi yang harus diperbaiki? Ya, tata cara sholat. Gerakan sholatnya harus lebih sempurna lagi. Dari takbiratul ihramnya, dari rukuknya yang sempurna, dari sujudnya yang betul-betul, gerakannya harus sempurna, disempurnakan lagi. Lalu apalagi yang harus diperbaiki dari sholat? Bacaannya, bacaan sholat, khususnya Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah kita harus betul-betul sempurna, disempurnakan lagi, diperbaiki lagi. Semakin sempurna sholatmu, semakin bagus kualitas sholatmu, maka kualitas spiritualmu jelas akan melejit meningkat. Diawali dari membangun sholat yang baik, memperbaiki sholat. Diawali dari memperbaiki sholat. Disitulah kamu mulai memperbaiki kualitas spiritualmu, yang nantinya pasti berdampak kepada perubahan dan perbaikan kehidupanmu, dunia dan akhirat. Lalu apalagi yang bisa diperbaiki dalam sholat? Maknanya. Makna atau arti daripada bacaan-bacaan yang engkau baca pada saat sholat. Dari takbiratul ihramnya, dari doa iftitahnya, dari surah Al-Fatihahnya, artinya apa, maknanya apa. Bacaan pada saat engkau ruku, pada saat engkau sujud, subhanallah a'la wa bihamdi, apa maknanya? Apa artinya? Setidaknya kau tahu artinya dulu. Setidaknya kau tahu arti semua daripada bacaan-bacaan yang kau baca pada saat sholat. Gimana mau mendapatkan kekhusyuan jika makna arti daripada apa yang kau baca engkau tidak tahu? Kau hanya sekedar baca dan bergerak begitu saja. Perbaiki
satu demi satu tentang sholatmu, maka spiritualmu juga akan semakin membaik. Kehidupan jelas berubah jauh lebih baik. Ini sangat bekerja teman-teman. It's work. Betul-betul bekerja. Ayo kita praktekkan semuanya. Masa sih nggak percaya? Ya kalau nggak percaya lakukan aja, buktikan saja sendiri. Dan bagi siapa yang berhasil merasakan perubahan dalam hidupnya, biasanya diawali dari ketenangan jiwa. Rasanya damai, rasanya sejuk. Itu awal dari perubahan segala-galanya dalam hidupmu. Akan lebih tenang hidupmu, walaupun kamu sedang berada di tengah badai. Rasanya kamu tenang-tenang saja. Kamu bisa menghadapinya dengan begitu tegar, dengan pikiran yang begitu tenang dan jernih untuk menyikapi segala masalah, segala tekanan dalam hidup. Biasanya itu sih. Awal-awal ketika engkau mulai memperbaiki spiritualmu, memperbaiki sholatmu, kau mulai merasakan kesejukan itu, ketenangan batin itu, sehingga kau jernih dalam berpikir untuk mensikapi segala macam permasalahan hidup. Lalu selanjutnya ya pasti akan ada keajaiban yang silakan kau buktikan sendiri. Kalau sudah kejadian, komen, sharing kisah keajaibanmu di kolom komentar ini. Teman-teman semuanya yang ingin teduh hatinya, yang ingin teduh jiwanya, yang ingin teduh kehidupannya, tidak pusing, tidak bingung, tidak bimbang, tidak gelisah tentang masalah uang, tentang masalah hutang, tentang masalah hubungan, tentang masalah-masalah pernak-pernik dalam kehidupan, karir, ya persaingan bisnis. Jika kau ingin selesai semuanya tentang itu, maka ayo buktikan, praktekkan, perbaiki kualitas spiritual hidupmu, perbaiki sholatmu. Mulai dengan memperbaiki sholat, maka berubah, perbaiki hidup. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Salam teduh.